Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang diberikan oleh gereja. Hari ini adalah berbicara tentang Tuhan mendisiplinkan anak-anaknya. Ya. Tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu Tuhan mendisiplinkan anak-anaknya. Saudaraku, untuk mengawali tema ini, saya mau membawa kita kepada untuk bisa membedakan. Jadi di awal ini saya membawa kita untuk membedakan antara hukuman Tuhan dan disiplin Tuhan. Sekali lagi ya, kita membedakan antara hukuman Tuhan dan didikan Tuhan. Perbedaannya itu sederhana. Perbedaan antara didikan Tuhan dan perbedaan antara disiplin, hukuman dari Tuhan itu sesuatu yang sederhana, tapi orang Kristen sering lupakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Allah yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah lahir baru, yang sudah menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya, tidak pernah dihukum atas segala dosanya. Sekali lagi ya, umat Allah yang sudah hidup di dalam Kristus, yang sudah ditebus di dalam Kristus, yang mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tidak pernah dihukum atas segala dosanya. Kenapa? Kenapa? Karena Allah sudah dan telah satu kali selesai untuk selama-lamanya menghukum, mengambil hukuman maut atas dosa itu di kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya oleh siapa? Oleh karena Yesus Kristus yang sudah menanggung itu. Yesus Kristus yang sudah menanggung dan menggantikan hukuman yang seharusnya saya dan saudara-saudara terima atas segala dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus sepenuhnya, tuntas, satu kali untuk selama-lamanya. Selesai. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, apa perbedaan antara hukuman dan didikan? Pertama, peran Allah di dalam hukuman dan didikan kita melihat perbedaannya dari yang pertama dari segi peran. Peran Allah di dalam melakukan hukuman dan didikan. Saat Allah memberikan hukuman, Allah bertindak sebagai hakim. Saat Allah memberikan hukuman, Allah bertindak sebagai hakim. Saat Allah memberikan disiplin atau didikan, Allah bertindak sebagai Bapa. Hukuman itu dijatuhkan kepada mereka yang dinyatakan bersalah. Hukuman tidak akan pernah dijatuhkan kepada anak-anaknya. Karena seluruh dosa mereka telah ditanggung oleh Yesus Kristus satu kali selamanya di kayu salib. Kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jelas di sini hukuman tidak dijatuhkan kepada anak-anaknya karena seluruh dosa anak-anaknya telah ditanggung oleh Yesus Kristus.
Tetapi, ada tetapinya Bapak Ibu. Wah, kita lega. Oke, puji Tuhan kita bukan orang yang dalam keadaan status dihukum oleh Allah. Karena Yesus Kristus sudah menanggungnya bagi saya dan saudara-saudara. Itu satu anugerah yang tidak bisa kita ungkapkan dan kita bayar dengan perbuatan baik sekalipun. Lega. Tapi orang-orang percaya memang tidak dihukum, tapi orang-orang percaya tetap didisiplinkan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara-saudara, karena gambaran hubungan antara orang-orang percaya dengan Allah adalah gambaran hubungan antara anak dengan orang tua. Sebagai anak, orang percaya tetap perlu dididik, perlu didisiplinkan oleh Tuhan. Cambuk itu perlu bagi anak-anaknya untuk menghajar, untuk mengajar, untuk menundukkan dan membuat anak-anaknya rendah hati. Hukuman tidak kita terima. Yesus Kristus sudah menanggung. Tapi sebagai anak kita perlu mendapatkan didikan disiplin dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan yang kedua itu terletak pada penerimanya. Yang menerima hukuman atau menerima jadi sasaran hukuman Allah diberikan kepada musuh-musuhnya. Tapi yang menerima didikan disiplin Tuhan itu adalah anak-anaknya. Sebagai hakim, Allah membalas semua musuh-musuhnya. Tapi sebagai Bapa, Allah menerapkan disiplin kepada semua yang dianggapnya sebagai anaknya. Itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga, terletak pada tujuannya. Maksud dari hukuman Allah itu memberikan balasan yang setimpal, tetapi disiplin Allah, didikan Allah diberikan untuk memperbaiki. Jadi kalau hukuman itu muncul karena murka Allah, tetapi disiplin itu muncul karena kasih Allah. Saudara-saudara, saya harap dengan perbedaan ini menjadi sesuatu yang kita pegang biasanya bagi kita orang Kristen. Karena sering orang Kristen percaya ketika mereka merasa dipukul oleh Allah, selalu menggunakan kata, saya sudah dihukum oleh Allah. Allah hukum saya karena dosa-dosa saya. Saudaraku, ketika kita yang sudah di dalam Kristus menganggap disiplin sebagai disiplin Tuhan, disiplin Allah, didikan Allah sebagai hukuman Allah, satu sikap kita adalah sikap penghinaan kepada karya Kristus. Darah Kristus yang tercurah di kayu salib masih tidak cukup lagi sampai Allah harus hukum kita. Kadang-kala Bapak Ibu secara tidak sadar atau sadar, berpikir ini atau tidak, waktu kita mengalami atau orang lain mengalami sesuatu yang menyakitkan, bencana atau kecelakaan atau kepahitan, kita kadang-kala spontan. Kau coba berdoa, ini Tuhan sedang hukum kau. Hati-hati dengan pengucapan hukuman. Saudara sedang menghina karya Kristus. Kalau Yesus Kristus sudah menanggung satu kali untuk selamanya, darah Kristus yang tercurah untuk menanggung hukuman kita, kenapa masih pakai kata hukuman untuk sesuatu yang bentuknya menjadi disiplin atau didikan Tuhan? Sehingga saya bilang, dengan perbedaan ini saya harap Bapak Ibu Saudara,
Ini menolong kita dalam memahami sesuatu tentang hukuman dan disiplin, dan di dalam kata-kata kita terhadap Tuhan waktu kita didisiplinkan Tuhan, terhadap sesama waktu dia didisiplinkan oleh Tuhan. Jangan sembarang menghakimi. Kemudian Bapak Saudara-saudara, didikan Tuhan itu bersumber dari kebaikan, bersumber dari kesetiaannya, bahkan berkat terbesar yang bisa kita syukuri dalam hidup adalah kalau kita anak-anaknya mendapatkan disiplin didikan dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan didik kita, kalau Tuhan disiplinkan kita, itu bukti bahwa saya ini anak-anaknya. Oke, saudaraku, saya membawa Bapak Ibu Saudara-saudara yang berikut. Kita memikirkan satu teks Alkitab yang menjadi pergumulan semua orang Kristen, yaitu dari Mazmur pasal 73. Mari kita buka Mazmur pasal 73. Saya dan Bapak Ibu akan bergantian membacakan ayat ini. Mazmur 73 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 28. Saya ambil di ayat 1 sampai 20 saja Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Mazmur pasal 73. Saya bacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara baca ayatnya yang genap, selesai sampai ayatnya yang ke-20. Pergumulan dan pengharapan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini, Mazmur 73, ini menjawab pergumulan orang-orang Kristen yang ikut Kristus. Seringkali Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita yang nyata, yang real, sehari-hari, tampaknya, kelihatannya, orang yang jahat di sini dikatakan orang fasik, orang jahat. Orang jahat bertahan dengan dosa-dosa mereka dan sepertinya mereka berhasil
di dalam kejahatan mereka. Ya, orang yang buat jahat sepertinya tampaknya yang korupsi, ya pokoknya yang melakukan kejahatan, hal kecil sampai hal yang besar. Kelihatannya mereka itu fine-fine saja, baik-baik saja, bahkan mereka berhasil dalam hidup ini. Sementara kita anak-anak Allah yang ikut aturan di dalam dunia kerja dengan pemerintahan, mungkin yang jujur, yang tidak mau korupsi, tidak mau kompromi dengan apapun. Anak-anak Allah ya, mengalami banyak pencobaan dan masalah. Yang jahat dong, santai-santai. Di penjara pun masih santai, bisa menikmati hidup seolah-olah tetap berhasil, hidupnya semua baik-baik saja. Bagaimana dengan anak-anak Allah yang sudah sungguh-sungguh untuk Tuhan, tapi mengalami banyak pencobaan dan masalah. Mazmur ini ditulis oleh seorang yang bernama Asaf. Siapa Asaf? Asaf ini dia seorang dari suku Lewi. Suku Lewi itu suku yang ditugaskan khusus untuk melayani Tuhan dengan jabatan sebagai imam. Nah, Asaf ini dia bertugas sebagai kepala biduan atau dia bertugas sebagai orang yang memimpin pelayanan puji-pujian di dalam kemah suci. Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan status Asaf siapa? Seorang pemimpin puji-pujian di kemah suci. Menariknya, orang yang terbiasa melayani Tuhan melalui memimpin mulut-mulut untuk memuji Tuhan di kemah suci, sekarang dari mulutnya sendiri dia mengatakan di ayat 13. Sia-sia sama sekali saya pertahankan hati hidup yang bersih dan membasuh tangan saya tanda tak bersalah. Dari ayat ini kita tahu Asaf sedang mengungkapkan kemarahannya, kekecewaannya, dan kepahitan hatinya kepada siapa? Tuhan. Siapa yang ngomong ini? Kalau kita bilang sama sekarang dengan ya pelayan puji-pujian, yang memimpin WL, yang setiap kali mengajak orang memuji Tuhan di dalam gereja, tapi dia juga yang mengungkapkan kemarahan, kepahitan, kekecewaannya kepada siapa? Langsung kepada Tuhan. Saudara, kalau kita itu pahit dan kecewa dengan sesama, itu hal yang tidak asing. Kenapa? Kita bisa bergantung kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Kita bisa Tuhan berikan kekuatan untuk bisa mengatasi kepahitan, kekecewaan, kemarahan yang kita alami terhadap sesama. Tapi kalau kepahitan itu kepada Tuhan sendiri, dari siapa kita bisa dapat kekuatan untuk mengatasi kepahitan dan kemarahan, kekecewaan itu? Kalau kita pahit hati dengan sesama, terluka, marah dengan sesama, kita bisa berdoa minta Tuhan kasih kekuatan. Kalau kita pahit sama Tuhan, mau lari ke siapa? Mau dapat kekuatan dari siapa? Siapa yang harus kita tujukan doa kita? Kalau itu pahit hati kepada Tuhan. Dan inilah yang dialami Asaf sampai bisa seperti ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, Asaf dalam kemarahannya, dia sampai pada satu kesimpulan bahwa orang fasik, orang yang jahat, secara ekonomis mereka punya harta tetap terus bertambah dan mereka tidak alami kesusahan apapun. Dan secara kejiwaan mereka itu senang selamanya. Dan dia buat perbandingan antara orang fasik dengan dirinya sendiri. Sepanjang hari dia bilang, saya kena tulah dan saya kena hukum setiap pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini
Asaf sampai pada kesimpulan bahwa orang yang jahat, yang fasik, itu tidak selalu disamakan dengan mengalami penderitaan, tidak lancar, sakit-sakitan. Dan dia melihat orang saleh itu adalah orang yang tidak berarti dia kaya, tidak berarti dia senang, tidak berarti dia tidak sakit, dan lain-lain. Dia merasa Tuhan sudah tidak adil. Kalau saya pertahankan hidup jujur, hidup saleh di hadapan Tuhan, apa hasilnya? Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa menjelaskan keadaan ini? Yang bisa saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Asaf kadangkala tidak jauh dari kita. Tidak pandang kita seorang pelayan Tuhan atau seorang yang melayani dalam bidang apapun, dengan profesi status apapun, pergumulan Asaf ini tidak jauh dengan kita. Keadaan ini karena orang Kristen pada umumnya menjalankan hidup agama itu sebagai hubungan timbal balik. Jadi hubungan antara orang Kristen, orang percaya dengan Allah itu hubungan timbal balik. Kalau orang Kristen merasa seperti barter ya dengan Tuhan, barter. Kalau saya jauh dari Tuhan, Tuhan jauh dari saya. Kalau saya dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan saya. Ya, jadi istilah hubungan keagamaan, hubungan orang percaya dengan Kristus, dengan Tuhan, itu sebagai hubungan timbal balik atau barter. Orang yang seperti ini merasa kalau apa yang bisa dia nikmati, yang dia dapat, itu memang sudah seharusnya karena dia punya usaha. Itu buah dari hasil kerja kerasnya. Ya kalau orang seperti ini, kalau dia bangkrut karena dia korupsi, dia pikir itu memang saya punya salah. Tapi dia akan marah kalau dia sudah rajin ke gereja, dia rajin beri persembahan, dia sudah hidup baik, tapi dia sakit-sakitan, keluarganya menderita, rezekinya jauh, dia pasti marah. Karena buat dia semakin banyak yang dia sudah lakukan untuk Tuhan, makin berani dia tuntut Tuhan. Ini kehidupan orang Kristen pada umumnya. Karena apa? Karena hubungan dengan Tuhan dibangun atas dasar barter. Kalau Tuhan saya sudah melakukan ini dan itu, wajar Tuhan. Saya mengalami seperti ini, saya menikmati ini, wajar. Tapi kalau saya sudah sungguh-sungguh, tiap hari saya berikan persembahan, bukan tiap minggu, tiap hari. Dan saya sudah melakukan semua hal yang baik, lalu saya kayak begini. Maka ketika Tuhan memberikan sesuatu dalam hidupnya, dia sangat berani tuntut sama Tuhan. Karena hubungan yang dia bangun dengan Tuhan, hubungan barter. Nah Bapak Ibu Saudara, pemikiran tentang bagaimana orang fasik bisa menjadi makmur, ini menjadi satu hal yang menyakitkan bagi Asaf. Sampai akhirnya kita lihat di pasal 73 itu, sampai di ayat 16, 17, di situ Tuhan menunjukkan kepada Asaf dan kepada saya dan saudara-saudara apa yang terjadi dengan orang fasik. Di situ dia katakan begini, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka dalam keadaan yang benar-benar dikuasai oleh kengerian. Kebenaran yang disampaikan dalam Mazmur pasal 73 ayat 18 sampai 19 ini adalah bahwa Tuhan menempatkan orang jahat, orang fasik itu di tempat yang licin, bukan berbatu-batu, bukan lubang, licin. Apa artinya? Saudara mau tahu? Mengapa sukses itu mudah bagi orang yang jahat, orang fasik? Mereka tidak alami kesusahan,
Asaf bilang mereka sehat, mereka gemuk tubuhnya karena dosa, dan dalam dosa itu mereka lakukan apa saja jenis kefasikan dan kejahatan tanpa seolah-olah Tuhan tidak ambil tindakan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, lihat, tempat licin berarti tidak ada penghalang dan apa saja yang mereka lakukan, mereka akan lakukan. Kalau begitu, tempat licin ini hukuman atau berkat? Tempat licin tidak ada lubang, tidak berbatu. Itu berkat atau hukuman? Kelihatannya bukan berkat, ya. Kalau begitu memang orang fasik enak sekali ya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalimat ini tidak sampai di sini toh. Tidak sampai di kata engkau taruh mereka di tempat-tempat yang licin. Masih ada sambungannya. Engkau menjatuhkan mereka ke dalam kebinasaan dalam sekejap. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan jalan licin orang fasik itu diberi kelancaran. Tapi mereka seperti kita bilang kalau jalan dengan mobil mewah, lalu jalan di jalan dengan kecepatan tinggi, lalu tidak ada hambatan, jalannya bebas hambatan, licin. Tapi satu yang tidak diberikan kepada mereka, apa? Rem. Tanpa rem, mereka meluncur dan satu waktu hancur. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu manusia berdosa, apakah Allah diam? Apakah kadang-kala kita berpikir Allah tuh bagus tuh kalau seperti Allah di PL, Perjanjian Lama. Dosa langsung dapat hukuman, langsung misalkan kamu buat sesuatu yang melanggar kekudusan Allah, langsung api menyambar dari langit, mati tempat. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan punya cara untuk menangani orang fasik, orang jahat yang tidak bisa didikte dengan kita punya kemauan. Roma pasal 1 ayat 24, 26 dan 28. Mari kita buka Roma pasal 1 ayat 24, 26 dan 28. Roma pasal 1 ayat 24, 26 dan 28. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ini cara Allah untuk orang fasik. Allah tidak hukum mereka dengan cara menghabisi mereka, dan Allah tidak menghambat kefasikan dan kejahatan mereka. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Roma bilang, apakah mereka akan bertobat? Tidak. Justru di ayat 29 sampai 31 itu mengungkapkannya bahwa orang fasik di mata kita, mereka akan kelihatan seperti bukan saja Tuhan tidak bertindak atas mereka, tapi mereka akan semakin berani dan semakin rusak di dalam dosa mereka. Dengan demikian mereka tenggelam dalam dosa mereka, maka terjaminlah mereka dengan dosanya semakin lancar, semakin makmur. Dan apakah dia akan berbalik bertobat? Tidak, justru dia akan semakin jauh dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara jelas Tuhan tidak diam. Bentuk hukuman Tuhan adalah Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, sehingga kebinasaan mereka itu akan menjadi jaminannya. Ya saudara-saudara, hati-hati. Kadang-kadang ya, krisis itu berkat.
Berkat Tuhan itu tidak selalu dalam arti kaya, makmur, sukses. Tapi justru kadang-kadang, saya bicara kadang-kadang, kekayaan, kemakmuran justru menjadi hukuman dari Tuhan. Dan sebaliknya, kesulitan kadang-kadang dan penyakit kadang-kadang itu adalah berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau demikian kehidupan orang fasik. Jadi kita selesai dengan orang fasik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dalam hidup kita menemukan orang-orang fasik, orang yang jahat, ambil sikap belajar seperti Asaf. Akhirnya Tuhan punya cara untuk mereka. Urusan kita adalah sekarang bagaimana Allah mendidik kita dan tujuan Allah mendisiplinkan kita apa. Waktu saya persiapkan khotbah ini, saya sempat dengar khotbah dari seorang pendeta. Dia bilang begini, sakit, kesulitan, kutuk, kemiskinan itu sudah biasa di dalam perjanjian lama. Sakit, kesulitan, kutuk, kemiskinan itu sudah biasa di perjanjian lama. Dan itu bentuk disiplin Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru dan zaman kita sekarang, semua itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib, sehingga Tuhan tidak pernah disiplinkan anak-anaknya dengan kecelakaan, dengan kesulitan, dengan sakit penyakit, dengan kemiskinan. Tuhan tidak disiplinkan kita dengan hal yang secara fisik daging kita, yaitu kesakitan, penyakit, kematian bahkan. Tapi Tuhan disiplinkan kita dengan rohnya. Apa itu yang dimaksud rohnya? Rohnya itu adalah dengan firman. Jadi Allah disiplinkan kita dengan waktu kita baca Alkitab, Allah sedang disiplinkan kita di situ. Tapi Dia tidak pernah disiplinkan kita dengan sakit, penyakit, kematian, kemiskinan, kegagalan, dan kesulitan. Karena Yesus Kristus sudah tanggung itu. Jadi tujuan Allah mendisiplinkan kita dengan firman Tuhan yang kita baca supaya kita beroleh hidup. Maka saya bilang sempurnalah kesesatan dan kekeluaran kita kalau jadi orang Kristen. Karena kalau jadi orang Kristen karena pemahaman ini, kita mendasarkan hubungan kita dengan Tuhan karena barter. Ya Bapak Ibu ya, saya tadi bilang hukuman Yesus Kristus sudah tanggung, tapi Dia tetap mendisiplinkan kita. Tapi pemahaman-pemahaman yang dikhotbahkan dari mimbar-mimbar, sekali lagi saya dapati ini sepertinya memang halus tapi sesat. Karena Kristus sudah tanggung di kayu salib, sakit, miskin, kematian, kecelakaan dan lain-lain, maka Tuhan tidak akan disiplinkan kita dengan cara itu, tapi Dia disiplinkan kita dengan waktu kita baca Alkitab. Nah, hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Saya masuk ke bagian yang berikut. Bagaimana cara Allah mendisiplinkan anak-anaknya? Yang pertama, cara Allah mendisiplinkan anak-anaknya dengan cara Dia mengajar mereka, mengajar anak-anaknya. Tuhan mengajar kita saat kita menghabiskan waktu sendirian dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Tuhan mengajar kita melalui pendeta, melalui guru-guru Alkitab, melalui orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang bisa jadi tempat pendoa kita dan lain-lain. Tuhan mengajar kita melalui kehidupan atau teladan yang saleh dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang saleh yang hidup dalam Kristus. Sepanjang hidup kita, Tuhan mendisiplinkan, mendidik kita melalui
waktu kita belajar firman-Nya, waktu kita memegang janjinya, waktu kita belajar melalui para pendeta, para pengkhotbah, maupun orang-orang yang hidup saleh di dalam Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa waktu lalu dalam persiapan sekolah devosi dengan guru-guru SD, kami punya bahan devosi itu bicara tentang meremehkan firman Tuhan. Devosinya bilang, orang Kristen yang hidup di negara atau di tempat yang bebas untuk menjalankan beragama, justru mereka lah yang paling meremehkan firman Tuhan. Karena semua bebas hambatan. Kebutuhan akan firman, kehausan akan firman itu hal yang tidak terlalu penting. Contoh kecil, waktu duduk di gereja bisa main HP, medsos, WA, lain-lain, tetebenge, waktu dengar firman Tuhan. Itu bukti, salah satu contoh kecil. Orang yang hidup di negara, daerah, tempat yang bebas hambatan, tidak ada tekanan untuk beribadah, membaca Alkitab, justru mereka lah yang paling sering meremehkan firman. Ya, saya bilang sama guru, tolong diajarkan ke anak-anak, biasakan kalau pergi gereja, sekolah minggu, kalau bisa handphone dan lain-lain disimpan, belajar serius, jangan meremehkan. Contoh kecil, terus bicara panjang lebar, tidak usah bicara banyak-banyak, contoh paling kecil itu saja. Tapi bagi mereka yang hidup dalam tekanan gereja, yang mengalami penganiayaan dan sungguh-sungguh sulit untuk beribadah, firman Tuhan Alkitab itu sesuatu yang paling mahal. Kita di rumah Alkitab bisa 10 dengan versi bahasa Inggris, terjemahan baru, terjemahan lama, versi macam-macam. Tapi Alkitab bagi mereka satu hal yang paling sulit, sehingga buat mereka tidak bisa mengabaikan firman Tuhan karena keseriusan, karena ada tekanan. Tapi orang yang hidup di negara, di tempat yang bebas hambatan, justru paling sering meremehkan firman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan, bentuk Tuhan mendisiplinkan kita, mendidik kita adalah pada waktu kita punya waktu khusus, sungguh-sungguh bersekutu dengan firman-Nya, bersekutu dengan sesama untuk belajar firman Tuhan. Saya terbiasa sejak saya kuliah, ini Alkitab saya sekalian promosi. Alkitab ini Bapak Ibu Saudara-saudara saya dapat waktu saya SMA kelas 2. Waktu itu Glenn Fredly dengan One Way datang ke Merauke, si SMA di lapangan Mandala, ada kuis, lalu saya berhasil jawab kuis, saya maju ke depan, saya dapat Alkitab ini, di depan ditandatangani oleh Glenn Fredly almarhum. Saya masih simpan, ini saya pakai sampai sekarang, sampai saya mati. Makanya Bapak Ibu maaf, saya tidak terlalu mau Alkitab macam-macam. Ini sudah yang saya pegang sampai sudah ada beberapa pasal yang hilang, sobek. Dan saya terbiasa di sini ada beberapa. Ini saya tuliskan di dalam ini ketika mengalami satu hal apapun, saya belajar untuk datang kepada Tuhan dan cari tahu, Tuhan kalau saya mau buat ini atau saya mengalami ini, apa yang Engkau ingin sampaikan kepada saya. Saya belajar akan tuliskan itu. Dan tulisan ini adalah tulisan saya sejak saya di kampus sampai hari ini. Apapun yang saya alami, saya belajar tulis di dalam ayat ini dan saya menerima ayat-ayat dan Tuhan bicara banyak hal pelajaran kepada saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan, tapi saya tidak mau bahwa kita tersesat dengan hal yang tadi. Tuhan disiplin bukan hanya berkata melalui firman-Nya, melalui Alkitab yang kita baca, tapi yang kedua, Allah mendisiplinkan anak-anaknya dengan keadaan mereka. Tuhan menggunakan keadaan kita untuk mendisiplinkan kita dan menjadikan kita seperti yang Dia inginkan. Keadaan itu bisa macam-macam. Kadang-kadang keadaan itu bisa krisis, hal-hal yang pahit, menyakitkan.
Keadaan itu adalah semua kehidupan jika dijalani dengan sungguh-sungguh untuk mengejar kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan orang lain, maka itu biasanya akan mendapatkan rintangan, mendapatkan penderitaan, penganiayaan, penyakit, kecelakaan dan lain-lain. Dan di dalam keadaan seperti itu kadangkala kita bisa bertanya, Tuhan, kenapa kau diam saja? Apakah kau benar-benar peduli dengan saya Tuhan? Kenapa hidup saya begini? Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya Allah merekakan hal yang baik bagi kita. Itu tidak berarti bahwa Dia tidak membebaskan kita dari masalah. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa Yusuf dilemparkan ke gua singa? Salah kan? Yusuf dilemparkan ke penjara. Kenapa Daniel dilemparkan ke gua singa? Kenapa rasul-rasul itu mengalami kematian yang mengenaskan? Stefanus dirajam dengan batu hidup-hidup sampai mati. Kenapa? Bahkan Yesus Kristus mati di kayu salib. Kenapa? Apa karena mereka tidak sungguh-sungguh? Apa karena mereka tidak taat? Atau karena mereka kurang di hadapan Tuhan? Justru sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, kesulitan itu kadangkala dialami bisa karena ketaatan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadangkala secara tidak sadar juga secara tidak sadar. Kita kadangkala berpikir ada yang menganut paham ini. Orang baik tuh umur pendek, orang jahat umur panjang. Saya tidak tahu bagaimana paham ini bisa berlangsung. Ada seorang hamba Tuhan mengalami kecelakaan yang tragis. Lalu dia mengalami koma dan selama 2 hari kemudian dia meninggal. Tanpa dia pernah sadar lagi untuk bisa mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Kapan dan di mana itu terjadi? Apakah waktu dia pergi ke bar? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru kejadian itu terjadi ketika dia lagi menyeberang jalan, selesai ikut doa dan dia mengadakan pertemuan pra-KKR karena dia ketuanya. Dia ditabrak di jalan pada waktu dia selesai ikut doa. Sehari sebelum dia meninggal, dia ditabrak, dia ada di kota lain untuk mengadakan rapat membicarakan perkembangan pertumbuhan orang Kristen di Indonesia. Dia orang yang cukup terkenal. Dan keesokan harinya dia pulang, dia langsung ikut kebaktian doa. Dia belum sempat pulang ke rumah ketemu dengan keluarganya, tapi langsung ke gereja. Dan dia mengalami kecelakaan. Adik saya ingat, Rowi, dia habis latihan KKR se-GPI waktu itu di lapangan Mandala. Dia pulang sekitar jam 10 malam selesai karena dia WL. Di jalan dia dihadang oleh anak-anak yang ada di perempatan Remasu. Dia dihadang oleh anak-anak di situ yang entah mabuk atau apa. Dia dihadang dan mereka mau membacok dia karena dia mau lari, dia menyelamatkan diri, dia tabrak tiang lampu merah, tangannya patah. Itu terjadi karena dia mabuk? Bukan. Dia baru pulang dari persiapan pimpin WL untuk KKR yang diadakan oleh GPI di lapangan Mandala. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, saya mau bilang bahwa seringkali kita tergoda untuk berpikir bahwa kalau saya taat, saya rajin pelayanan, maka Tuhan akan lindungi saya dari hal yang jahat. Saya sendiri kadangkala tergoda karena saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, apalagi yang kurang Tuhan. Hidup saya hanya di gereja dari pagi sampai malam, udah gitu dari Senin sampai Minggu. Pasti engkau jaga saya punya keluarga. Tapi keliru. Ada banyak misionaris yang harus tinggalkan kenyamanan hidup mereka, pergi ke ladang misi. Apakah mereka dapat dispensasi dari Tuhan? Tidak. Apakah Tuhan membebaskan mereka dari yang jahat? Tidak. Mereka mati dibunuh, bahkan sebelum mereka beritakan Injil sudah mati waktu mereka tiba di tempat itu. Jadi saudara-saudaraku, apakah kebenaran ini akan melemahkan iman saya dan saudara-saudara?
Memang kebenaran ini kedengarannya tidak enak, kurang menyenangkan. Tapi kebenaran ini menjadi batu karang yang kokoh untuk landasan iman saya dan saudara. Waktu kita memahami bahwa Allah mendidik anak-anaknya, mendisiplinkan anak-anaknya dengan keadaan mereka, bahwa Allah merekakan hal yang baik, itu sama sekali tidak berarti bahwa Dia melepaskan kita dari kemungkinan untuk ditimpa dengan hal-hal yang jahat. Itu tidak melemahkan iman kita, sebaliknya itu semakin membuat kita jadi orang Kristen yang semakin tegar di dalam kesulitan. Ada seorang bapak yang bersaksi karena dia terlambat ya, datang ke gereja terlambat, lalu dia parkir mobilnya karena parkiran sudah penuh, jadi dia terpaksa parkir di gang yang sebelah. Nah karena dia buru-buru udah terlambat, buru-buru mau ikut kebaktian, dia lupa ambil kunci mobil, tertinggal masih ada di starter mobil. Nah selesai dia habis ibadah, celakanya Bapak Ibu, mobil itu tidak ada di tempat parkirnya. Dia marah, dia kecewa sama Tuhan dan dia berdoa minta Tuhan tolong. Bagaimana supaya dia bisa menemukan mobil itu kembali. Tapi hasilnya Bapak Ibu, mobil itu tidak pernah ditemukan. Dan dia bersaksi, dalam kesaksiannya di gereja dia bilang begini, sekarang dia mengerti bahwa Tuhan merekakan hal yang baik untuknya di dalam kehilangan mobil. Kenapa? 2 hari setelah asuransi mobilnya itu, setelah asuransi mengganti uang ganti rugi, maka terjadi kerusuhan di daerahnya, di kotanya, mobil-mobil semua dibakar dengan orang-orang yang ada di dalamnya, dan dia bersyukur untuk hal itu. Dia bilang dia luput dari hal itu karena dia tidak punya mobil. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk bagian ini mari kita ajukan pertanyaan untuk kita sendiri. Pemahaman mana yang saya akan pegang? Sekalipun Allah merekakan hal yang baik dalam hidup saya, itu tidak berarti hidup saya akan mudah. Ataukah karena Allah sudah merekakan hal yang baik dalam hidup saya, maka hidup saya akan serba lancar? Mana yang mau kita pegang? Kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Yang berikut, tujuan dari Tuhan mendidik anak-anaknya, tujuan dari Tuhan mendidik anak-anaknya yang pertama, Tuhan itu mendisiplinkan kita karena Dia kasihi kita. Tapi bukan berarti semua rasa sakit itu bukti kasih Tuhan, ya. Kadangkala bukan semua rasa sakit itu menunjukkan bukti Tuhan sayang kita. Penderitaan saja kadangkala tidak menegaskan bahwa yang menderita itu milik Tuhan. Karena ada beberapa penderitaan yang tidak membawa kepada kehidupan, bahkan yang mengalaminya tidak pernah bertobat. Maka apa tujuan Allah mendisiplinkan, mendidik anak-anaknya? Tuhan mendidik anak-anaknya untuk memanggil kita kepada sebuah pertobatan untuk kembali kepada Dia. Bertobat itu yang pertama, pada waktu kita terima Yesus Kristus, status kita diubahkan dari anak-anak di luar Kristus menjadi anak-anak Allah. Itu pertama kali terjadi, satu kali seumur hidup. Tapi yang kedua, bertobat itu bertobat setiap hari dari segala sesuatu. Jadi tujuan Allah mendisiplinkan kita supaya kita bertobat kembali kepada Dia. Yang berikut, tujuan dari Tuhan mendisiplinkan kita adalah membawa kita untuk sampai pada titik tidak mengandalkan diri sendiri, tidak andalkan uang, tidak andalkan kedudukan, tidak andalkan penampilan, tidak andalkan kesuksesan, tidak andalkan pencapaian dalam hidup, tapi mengandalkan kepada Tuhan yang sudah membangkitkan orang mati. Tujuannya untuk membuat saya dan saudara-saudara semakin bergantung kepada Dia dan bukan kepada diri sendiri dan apa yang sudah kita capai dalam hidup. Yang ketiga, tujuan Allah mendisiplinkan kita melalui semua penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, yang dirancang oleh Tuhan, itu untuk kepada saya dan saudara-saudara mengalami keserupaan dengan Kristus. Penderitaan itu Bapak Ibu Saudara-saudara tampaknya menyakitkan,
tetapi itu akan menghasilkan buah kekudusan bagi mereka yang dilatih oleh Allah. Dan yang terakhir, tujuan dari Allah mendisiplinkan kita adalah mempersiapkan kita nanti mengalami kemuliaan yang kekal. Semua penderitaan semuanya, 1 Petrus bilang tuh sifatnya sementara di bumi, tapi tidak bisa dibandingkan nilainya dengan kekekalan yang nanti diberikan dan kita alami bersama dengan Dia. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana seharusnya kita menerima didikan Tuhan? Saudara, normal kalau orang Kristen mengalami stres, waktu kesulitan, waktu menderita, waktu pahit hati. Waktu penderitaan itu menekan seseorang dalam keadaan yang begitu kuat, mengalami stres, itu normal. Tapi Tuhan beri kita bagaimana caranya kita bisa menghadapi hal itu. Kita buka dari Ibrani pasal 12. Bagian yang terakhir dari Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 mulai dari ayat 5, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukan anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dua sikap yang harus kita pertahankan ketika kita dihajar, didisiplinkan, dididik, disesah oleh Tuhan. Yang pertama, kita tidak boleh meremehkan teguran Tuhan. Kata menghina itu sama dengan meremehkan. Pada waktu kita mengalami sesuatu dalam hidup yang menjadi bagian dari disiplin Tuhan, cobalah untuk menggumuli itu di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya dan saudara melalui hal ini. Coba belajar untuk menggumuli itu di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya dan saudara untuk hal ini. Berhenti untuk mengeraskan hati, berhenti untuk mengeluh, bersungut-sungut, berhenti untuk kritik. Dan coba melihat apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya dari hal ini. Yang kedua, sikap pada waktu mengalami hajaran disiplin dari Tuhan, yaitu bisa jadi mengalami keputusasaan. Orang yang putus asa itu cenderung tidak mau melakukan apapun dan cenderung untuk merasa bersalah, tuduh diri sendiri. Banyak orang Kristen yang akhirnya tidak aktif lagi di dalam kekristenan ketika mereka mengalami kesulitan, menarik diri persekutuan, menarik diri dari pelayanan. Itu kadangkala dialami oleh orang Kristen yang mengalami putus asa karena Tuhan disiplinkan mereka. Saudara-saudara, jangan takut untuk merasa sakit dalam penderitaan. Jangan takut untuk berduka atas rasa sakit itu.
kita bisa jujur di hadapan Tuhan. Tetapi biarkan semua itu membawa kita semakin dekat dan bukan menjauh dari Tuhan. Asaf tadi bilang, waktu saya dungu tidak mengerti dengan keadaan ini, dia ambil keputusan apa? Dia berhenti dari pemimpin pujian? Tidak. Dia tetap ada dekat dengan Tuhan. Ini yang seharusnya Tuhan mau ajarkan kepada saya dan saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tutup khotbah pagi hari ini dengan satu kisah nyata. Saya memberikan rekomendasi kepada Bapak Ibu saudara-saudara untuk bisa juga mencari dan membaca kisah dari wanita ini. Jadi dia namanya Vanessa Randall Risner, orang India. Vanessa Randall Risner. Dia mengalami bertubi-tubi pergumulan dalam hidupnya yang tidak habis-habis. Waktu dia bayi, dia kena polio. Dan waktu dia umur 13 tahun, dia sudah mengalami operasi 21 kali. Umur 13 tahun. Saya lihat adik saya dan saya sendiri alami operasi sesar 1 kali aja. Ampun. Ini 21 kali operasi. Pada waktu usia 13 tahun. Dan bertahun-tahun hidupnya ada di rumah sakit. 1 hari, 2 hari, 3 hari di rumah sakit kita bisa stres. Dia bertahun-tahun hidup di rumah sakit. Sudah biasa mengalami penindasan, bullying secara verbal dan fisik dari teman-teman waktu di sekolahnya. Saya baca 1 kali dia lewat di lorong sekolahnya. Kemudian dia kan karena banyak luka bekas operasi, seluruh tubuhnya banyak, dia malu, minder. Waktu dia jalan dan dalam keadaan yang sebenarnya dia sulit untuk bisa jalan dengan baik, teman-temannya itu ketawa dia, langsung taruh kaki, jatuh. Sudah dijatuhkan seperti itu, gak ada seorang pun yang menolong dia. Dia susah untuk berdiri, dia menangis dan dia bangkitkan semangatnya untuk coba berpegang pada sesuatu untuk bangkit berdiri. Dan dia tidak pernah cerita bully yang dia alami di sekolah kepada orang tuanya setiap kali dia pulang. Kemudian Bapak Ibu sebagai seorang istri muda, dia mengalami keguguran berkali-kali. Sudah mengalami operasi 21 kali waktu usia 13 tahun, mengalami bullying verbal dan fisik, mengalami keguguran berkali-kali, bahkan dia punya anak bayi umur 2 bulan meninggal karena kesalahan dokter. Lalu yang paling menyakitkan, suaminya yang adalah sudah mendampingi dia 17 tahun, akhirnya meninggalkan dia dan menceraikan dia. Bapak Ibu, dia mengalami satu kehidupan yang teruji. Dan saya baca kesaksiannya. Dalam keadaan yang seperti itu akhirnya dia mengambil satu sikap penyerahan yang mendalam untuk dekat dengan firman Tuhan. Tidak ada hari yang dia tidak habiskan dengan cara tiap hari baca belajar firman Tuhan. Di saat-saat dia mengalami hal-hal seperti itu. Kemudian dalam pengalamannya dia menyimpulkan, diberkati adalah, menurut dia, diberkati yaitu adalah kesimpulan bahwa orang miskin adalah orang yang diberkati. Yang diberkati adalah mereka yang meratap. Yang diberkati adalah mereka yang dianiaya. Yang diberkati adalah mereka yang bertahan dalam pencobaan. Yang diberkati adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Dan menarik dari si Vanessa ini adalah kesetiaannya yang mendalam, pemahamannya yang mendalam akan kedaulatan Tuhan. Jadi Vanessa mengakui bahwa Tuhan sudah mendesain penderitaannya. Mulai dari operasi dan berbagai hal yang dia alami, dia percaya bahwa Tuhan ada di sana bukan kebetulan, bahkan dia mengakui Tuhan mendesain penderitaan itu
untuk menjadi berkat bagi orang lain dan untuk kemuliaan Tuhan. Dia sangat memahami apa artinya kedaulatan Tuhan. Dan menurut Vanessa, bagi orang yang percaya, apakah hidup diberkati itu identik dengan hidup yang berhasil? Pernikahan yang penuh kasih, anak-anak yang patuh, pelayanan yang bersemangat, tubuh yang sehat, karir yang bagus, teman-teman yang bisa dapat dipercaya, kelimpahan keuangan. Dia bilang kalau ini ciri-ciri dari diberkati, maka seharusnya diterjemahkan bukan hanya diberkati, tapi kehidupan yang luar biasa diberkati. Tapi ada efek kalau hidup seperti ini. Efeknya apa? Efeknya orang yang hidup seperti ini bisa gampang berpaling dari Tuhan. Mereka akan hidup dalam kemandirian, merasa diri paling benar, merasa diri sombong, merasa diri paling benar sendiri, tidak butuh Tuhan karena semua itu hasil kerja keras. Dan pastinya mereka tidak butuh Tuhan untuk membebaskan mereka karena semuanya sudah sempurna. Mereka tidak perlu percaya Tuhan karena mereka bisa percaya pada diri mereka sendiri. Mereka tidak butuh Tuhan karena mereka sudah puas tanpa Tuhan. Jadi menurut dia penderitaan, pencobaan bukanlah berkat itu sendiri. Tapi penderitaan, pencobaan itu saluran rahmat dari Tuhan. Karena apa? Karena berkat terbesar itu adalah selalu terletak pada Tuhan sendiri, bukan kepada apa yang Tuhan berikan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, terberkatilah hidup saya dan saudara-saudara kalau kita memiliki Kristus dan disiplin Tuhan sebagai bukti bahwa saya dan saudara-saudara adalah anak-anaknya. Selamat menikmati disiplin dari Tuhan. Pada waktu engkau didisiplinkan, jangan jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa.